Hadirin hadirat yang berbahagia, saya akan membawakan hadis Nabi yang dikeluarkan hadis ini oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Yang artinya, idza marartum, apabila kalian lewat di suatu tempat atau daerah, kemudian kalian menemukan taman-taman surga, ketika lewat di tempat itu bertemu dengan kegiatan yang merupakan tanda atau bukti bahwa kegiatan itu adalah taman-taman surga. Fantau, maka adalah kalian bergabung di taman surga tersebut. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Faqila ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apa yang dinamakan taman surga itu? Rasulullah menjawab, "Qala hilakul dzikr." Yang namanya kebun surga itu adalah pertemuan atau halaqah kalau bahasa sekarang, yang isinya itu adalah tentang menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Yaitu hilakul dzikr itu adalah pengajian, seperti malam ini yang kita laksanakan ini termasuk hilakul dzikr, karena yang disampaikan dalam forum ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan keperluan kita sebagai hamba Allah, agar senantiasa kita itu mengingat keagungan Allah, memahami ajaran-ajaran Allah, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia ini, dan juga tentu manfaatnya nanti kita harapkan dalam kehidupan di akhirat. Itu yang dinamakan riyadul jannah. Hadirin hadirat yang berbahagia, jadi pengajian itu di berbagai tempat di mana ada majelis taklim atau majelis dzikir itu masuk dalam kategori riyadul jannah, kebun-kebun surga. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, insya Allah kalau kita masih diberi kesempatan dan kesehatan, panjang umur, sebentar lagi kita masuk pada bulan Rajab, bulan di mana penuh dengan sejarah, karena bulan Rajab itu Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala memanggil hambanya Nabi Muhammad untuk suan kepada beliau, kepada Allah, pada malam 27 Rajab. Sudah hampir 15 abad, 1500 tahun yang lalu. Nah, kebetulan seperti yang kita ketahui bersama, bulan Rajab itu Rasulullah membawa amanat besar dari Allah agar Rasulullah melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Namun demikian, Rasulullah tidak hanya mendapatkan amanat untuk dilaksanakan oleh beliau sendiri, tetapi juga amanat tersebut agar disampaikan kepada umatnya. Sudah hampir 1500
kita sebagai pebisnis misalnya, pedagang misalnya. Ya intinya kegiatan kita menjadi pedagang itu, jual beli barang misalnya, itu hanya sarana saja. Tujuannya itu untuk pengabdian kita kepada Allah.
Jadi kalau orang itu melaksanakan ibadah sholat sesuai dengan nama Muhammad, gitu ya, berarti mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan muta'atif. Saya baca kitab, jadi ada gambar. Ahmad itu juga maknanya pujian. Jadi kalau orang sholat pasti mendapat pujian. Terpuji dan mendapat pujian. Ahmad Muhammad. Amanat yang dari Allah pertama kali yang Allah perintahkan kan sholat terhadap Nabi Muhammad. Namun demikian bukan hanya dilaksanakan beliau sendiri, harus disampaikan kepada semua umatnya, termasuk kepada kita. Ada semacam pemahaman menjadi ilmu bagi kita. Sholat yang kita laksanakan ini mengundang pujian dari Allah dan kita menjadi hamba yang terpuji. Rasulullah SAW bersabda berkaitan dengan menegakkan sholat. Dikatakan oleh Rasulullah, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Jadi agama kita, agama Islam itu yang memperkuat itu sholat. Jaga bahasa Jawanya, jaganya agama itu sholat. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti dia menegakkan agama. Jadi ini sebelah saya depan bapak-bapak ini kan ada tiang langgar hidayah itu kan ceritanya. Ya, gambarannya seperti tiang-tiang yang ada ini. Sholat menjadi penegak utama berdirinya langgar ini yang tiang ini. Sama agama kita itu Islam bisa tegak kalau kita sudah meyakini agama Islam itu agama kita sebagai agama yang diberitahu oleh Allah Ta'ala. Jadi harus kita konsisten menegakkan sholat agama yang kita yakini itu dengan cara kita tegakkan sholat. Agama kita tegak kuat. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Sholat itu jagaipun agama, kan gitu. Aman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka sungguh dia menegakkan agama. Sebaliknya, wa man tarakaha faqad hajamaddin. Siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia merobohkan agama. Ini makna retrograde. Jadi ini bukan nabi itu bahasa sekarang keras atau radikal terhadap orang. Ini bagi kita yang sudah punya keyakinan kuat, agama kita sudah kita yakini dengan agama yang sungguh-sungguh, ini tanpa pokok kita mendengar hadis ini. Beda dengan orang yang membaca, wah kalau tidak sholat berarti awet diri ini merokok. Ya memang hakikatnya begitu, karena memang penegak agama itu sholat, begitu. Termasuk kemudian kita tidak mau menegakkan sholat, ya otomatis agama kita bisa roboh gitu. Itu bisa keropos itu, tidak kuat karena memang tidak ada tiangnya, tidak ada jaga yang menguatkan agama.
sebagai umat Muhammad, terutama diri kita sendiri, dan harus kita sampaikan dan kita dakwahkan kepada keluarga kita masing-masing. Wa'mur ahlaka bis-shalah, dalam kamu memerintahkan pada keluargamu dengan sholat itu. 15 abad silam sudah Nabi menerima amanat ini, 1500 tahun kurang lebih. Sudah cukup lama bagi kita. Tapi adanya alam semesta ini sebelum Nabi Muhammad kan ada nabi-nabi yang lain. Mereka juga melaksanakan ibadah kepada Allah. Sholatnya seperti apa sesuai dengan syariatnya nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad. Nah, kita sekarang sebagai umat Muhammad menekuni dan bisa tentu memahami berkaitan dengan pelaksanaan sholat itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad atau yang disabdakan oleh Nabi Muhammad. Tidak usah membahas bagaimana sholatnya umat sebelum kita, sebelum umat Muhammad. Ya, tidak usah ke sana. Yang perlu kita bahas umat kita sendiri ini. Nabi Muhammad sudah 15 abad silam, hampir 15 abad silam meninggalkan kita. Nah, kebetulan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu dilanjutkan oleh sahabatnya yang disebut Khulafaur Rasyidin itu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Setelah 4 sahabat itu sebagai Khulafaur Rasyidin diganti sahabat-sahabat yang lain. Itu disebut
estafet berikutnya adalah para ulama mujtahidin yang membawa risalah Nabi Muhammad SAW sampai sekarang ini. Jadi cukup lama, dari abad kedua Hijrah sampai abad ke-15 ini, 14 lebih ya, hampir 15. Nah, supaya kita di dalam melaksanakan ajaran agama itu tidak meleset, tidak keluar terlalu jauh dari jalur yang dilaksanakan oleh para sahabat Nabi itu, kita harus mengikuti jalurnya para ulama supaya kita kalau meleset itu tidak begitu jauh. Tentu dari A ke B, C dan seterusnya itu pasti ada bedanya. Tidak plek gitu, tidak sepan, pasti meleset. Tapi melesetnya tidak begitu batal. Soalnya kan para ulama itu juga mengikuti tabi'in yang terakhir mengikuti tabi'in sebelumnya sampai kepada khulafaur rasyidin setelah pasca Rasulullah SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kemudian di sini ada supaya kita senantiasa ini mengikuti jalur yang dibawa oleh para ulama. Karena kita sudah dari Rasulullah dan sahabatnya sudah hampir 15 abad. Di sini kita harus mengikuti saran dari para ulama. Sarannya begini, pada tufariku majlis ulama, maka kalian semua jangan melepaskan diri dari majlisnya ulama. Lelenggahan dengan para ulama, kita harus senantiasa mendekati diri kita dengan para ulama. Wa inna Allah Ta'ala azza wa jalla lam yakhluq ala wajhil ardi turbatan akrama min majlisil ulama. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan di atas bumi ini sesuatu derajat, tingkatan akram min majlisil ulama, yang lebih mulia daripada majlis ulama. Lelenggahan dengan para ulama. Wa qala Atha bin Abi Rabah radhiyallahu anhu, hudur majlisil ulama yukaffiru sab'ina majlisan min majalisil lawi wal ilmi. Menghadiri majlis ini, hudur majlisil ilmi, menghadiri majlis ilmi
merasakan